Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, kalian pasti udah kenal sama saya dong, ya kan? Saya merupakan guru matematika SMA Islam Aniza Medan. Kalau yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Mubarak. Jadi saya adalah guru matematika paling ganteng di SMA Islam Aniza Medan. Kenapa? Karena guru matematikanya cuma satu. Oke, nah udah tahu ya kita hari ini mau ngapain? Yang pasti kita bakalan belajar matematika. Jadi jangan bilang ini, aduh pelajarnya matematika, ini kayaknya harus mati-matian nih ngerjainnya. Enggak juga. Oke, karena anggap kalau misalnya kalian mau senang sama matematika, anggap matematika itu seperti permainan. Kenapa? Kalau kalian main game, kalau nggak selesai gamenya pasti kesel. Gitu juga matematika, kalau nggak selesai jawabannya pasti kalian bakalan kesel juga. Oke, sekarang kita mulai. Oke, nah sekarang kita belajar trigonometri lagi tentang sudut rangkap. Nah, sudut rangkap itu apa? Ada yang tahu? Ya, sudutnya berangkap-rangkap. Apaan sih? Bingung ya? Oke, canda, cuman nggak lucu ya. Oke, nah sudut rangkap itu nanti kita mulai ada tiga. Ada tiga dari sin, cos, tangan. Rangkap itu maksudnya gimana? Kayak gini nih. Ada sudut namanya sin 2 alfa. Ya kan? Rumusnya sin 2 alfa itu setara dengan 2 sin A, 2 sin alfa, cos alfa. Loh, tahu dari mana? Sin 2 alfa itu merupakan cos 2 sin alfa cos alfa. Nah, ingat pelajaran yang lalu, ini bisa kita buktiin. Ini rumusnya ya. Jadi kalau udah hafal langsung sini pun gak apa-apa. Kalau lupa ingat rumusnya yang kemarin. Rumus kemarin yang mana? Rumus sin 2 sin A tambah A. Nah, jadi sebenarnya sin 2 alfa itu, ya kan? Itu artinya sin 2 alfa itu artinya adalah sin A tambah A, sin alfa tambah alfa. Nah, sin alfa tambah alfa karena sin 2 alfa. Ingin nggak kemarin sin alfa tambah beta rumusnya apa? Cuma ini kan sin alfa tambah alfa ya sama. Sin itu sin cos cosin. Berarti sin alfa cos alfa, ya kan? Tambah sin cos cosin rumusnya kemarin kan. Cos alfa sin alfa. Nah, karena ini sama bentuknya kan ada dua kali nih. Sin alfa cos alfa, ini cos alfa sin alfa, dibalik kan sin alfa cos alfa. Makanya sin 2 alfa itu setara dengan 2 sin alfa cos alfa. Kok bisa ini dua kali? Ya, sin alfa cos alfa ini ada dua kali. Nah, ini satu. Ini juga sin alfa cos alfa, cuman depannya cos. Sama itu kan. Nah, jadi sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, saya pikir-pikir dulu contoh soalnya apa. Oke, dapat. Misalnya kalau ditanya berapa nilai dari kurang panjang kalau berapa nilai dari soalnya mana, ini tutup dulu biar bisa masuk soal. Ini kita buka thread. Oke, nah pertanyaannya jika sin, ini kan pertanyaannya jika sin berapa? Jika sin alfa itu 3/5. Oke, udah bisa ketebak ya kalau sin alfa 3/5 ditanya cos alfa berapa? Cos alfa harus tahu berapa? 4/5. Kok bisa? Ingat triple Pythagoras 3, 4, 5. Sin adalah depan per miring, depannya 3, miringnya 5, berarti satu lagi kawannya sampingnya 4. Ya, itu triple Pythagoras. Sin demi kosami triple Pythagoras itu 3, 4, 5 yang dasarnya. Nah, terus kata dia dan A adalah sudut lancip, ya kan? Dan A adalah sudut lancip. Adalah alfa nih maksudnya nih. Alfa adalah sudut lancip. Sudut lancip. Mana lancipnya? Straight. Nah, lancip. Tentukan nilai sin 2 alfa. Nilai sin 2 alfa. Ya kan, berapa nilai sin 2 alfa? Ya udah, jawab. Ya kan? Jawab. Straight. Jawabannya apa? Nah, sin alfa kan 3/5. Ya kan? Berarti cos alfa itu kenapa harus perlu cos nanti? 4/5.
Karena cos alfa itu samping per miring. Nah, dalam triple Pythagoras itu 3, 4, 5. 5 itu pasti miring karena paling panjang. Ya kan? 3, 4 bisa samping, bisa depan. Cuman karena ini katanya sin alfanya depannya 3 berarti sampingnya 4. Kalau tan alfa, kalau perlu nanti nggak perlu sih di sini. Tan alfa atau tan desa, depan per samping berarti 3 per 4. Nah, soal sin 2 alfa itu bisa berubah jadi 2 sin alfa cos alfa. Ya kan? Berarti 2 sin alfa, 2 sin alfa. Sinnya berapa? 3 per 5, cosnya berapa? 4 per 5. Berarti jadi 2 kali 3 kali 4 berapa? 24 per 25. Jadi nilai sinus 2 alfa itu adalah 24 per 25. Oke, gampang ya, gampang sekali. Nah, itu untuk nilai sin 2 alfa. Nah, sekarang kita lanjut gimana untuk gimana untuk apa sih namanya, kok lupa pula nih, cos. Nah, itu dia untuk cos-cosan. Tadi ini sin ya. Sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Oke, nah sekarang kita masuk ke cos. Nah, cos itu ada 3 biasanya, tapi penjabaran rumusnya juga gampang. Nah, jadi cos itu kalau cos 2 alfa itu dia ada 3 rumusnya. Sama dengannya ada 3. Yang pertama itu dia bisa berubah jadi cos 2 alfa dikurang sin kuadrat alfa. Oke, cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Yang kedua, dia bisa berubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Oke, yang ketiga, dia bisa berubah jadi 2 sin kuadrat alfa kurang 1. Oke, nah ini dia bisa berubah jadi ini, ketiga biji ini. Oke, kita kotakin dulu. Kotakin, kalau asalnya ini kotak, apa aja ini kotak. Nah, seret berubah jadi ini. Cos 2 alfa bisa berubah jadi cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, atau berubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, atau berubah jadi 2 sin kuadrat alfa kurang 1. Oke, kok bisa dia kayak gitu ya? Nah, baru kita bahas. Yang pertama, cos 2 alfa bisa berubah jadi, ini gak usah kayak gitu deh. Yang pertama apa? Cos 2 alfa bisa berubah jadi cos 2 alfa, jangan merah. Dan merah kita kasih hitam. Seret. Nah, kata dia apa? Cos 2 alfa itu bisa berubah jadi sin kuadrat alfa kurang cos kuadrat alfa. Kenapa? Ya kan? Nah, bisa gini. Nah, lihat, ingat konsepnya apa namanya? Sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa itu 1. Jadi ingat ya, diingat sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Ya, ini sebelumnya kalau belum pelajarin, ini saya kasih tahu sekarang. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Nah, hubungannya apa? Ya kan, dengan kesini. Iya, ini sama kayak tadi ngerjainnya. Kenapa bisa berubah jadi cos 2 alfa? Itu artinya kan cos A tambah A. Nah, kalau cos kemarin apa? Cos sin. Ya kan? Kalau dia tambah dia kurang. Kan kebalik kalau cos. Kalau kurang dia jadi tambah kan gitu. Cos alfa, ini alfa harusnya. Alfa, cos sin, cos karena tandanya tambah kurang jadi sin alfa. Nah, kan sama cosnya ada 2, berarti ini jadi cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, itu asal mula yang pertama, ya kan? Bukan asal mula Danau Toba ya. Oke. Nah, asal mula yang pertama ini. Sekarang untuk yang kedua, ini saya angkat tadi kan. Nah, yang kedua tadi cos 2 alfa itu bisa berubah jadi apa? Cos 2 alfa bisa berubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini dari mana? Dari sini tadi dulu. Terus ingat tadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1. Nah, jadi kan cos 2 alfa tadi kan bisa berubah jadi ini. Cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa.
ya kan? Karena tadi saat sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu 1, berarti kalau misalnya ini dibalik, mana nih dia? Nah, ini kalau misalnya ini dibalik, sini straight, berarti ini kalau cos, mana dia? Cos kuadrat alfa itu boleh berubah jadi 1 kurang sin kuadrat alfa kan? Kalau yang ini bisa berubah jadi itu dia kan? Nah, yang ini saya batasin lah. Straight. Kan bisa jadi itu. Cos kuadrat alfa bisa jadi 1 kurang sin kuadrat alfa dibalik-balik doang ya kan? Nah, sekarang ini berarti cos kuadrat alfa tadi apa? Apa? 1, nggak bisa dia. 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ya kan? Ini kan artinya 1 kurang sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ya kan? Ada 2 dong, berarti sin kuadrat alfanya berarti ini jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, bagian ini cepet sering kali keluar di soal-soal trigonometri lain. Artinya nanti apalagi nanti di limit. Nah, limit itu perubahannya ke sin atau tan. Jadi kosinus itu jarang banget. Nah, dari ketiga tadi ini dia dapat sin, ya kan? Dapat sin sendiri tanpa ada kosinus. Kalau tadi kan yang atas ini cos kuadrat sama sin kuadrat, ya kan? Nah, ini saya baru ingat jadinya gara-gara bilang ini. Ini salah nih. Yang ini salah nih. Ini harusnya bukan sin kuadrat alfa. Nggak ada bedanya sih, ini salah ya. Ini bukan sin kuadrat alfa, ini harusnya cos. Oke, ada 3 ini harusnya cos. Saya keinget tadi ini kayak ada yang salah gitu kan. Kok nggak mau kapus. Salah dia, ini harusnya yang dipijit. Nah, ini salah ya. Harusnya dia ini cos. Nah, jadi saya keinget yang tadi soalnya. Ini cos, mana dia? Nah, jadi nanti kalau di soal trigonometri, limit trigonometri, cos ini dia nggak ada perubahannya. Dia harus bukan di limitnya itu enaknya pakai sin atau tan, karena dia ada bentuk cepatnya, ya kan? Nah, jadi kalau pakai cos cari perubahannya yang cuman nyisain sin, ya cuman ini. Kalau ini masih ada cos lagi, repot kali kan? Masih ngerjain si cos-cosnya juga gitu maksudnya. Nah, jadi nanti yang di sini tadi, sin ini cara ngerubah ini bisa juga ada yang cepatnya. Maksudnya cepat kayak mana? Kayak gini. Jadi nilai kalau misalnya nanti ditanya berapa nilai dari cos 3 alfa atau cos 4 alfa, cepatnya kan. Kalau yang ini kan yang di atas ini kita kan bisa cari tadi. Yang ini mana dia? Ya kan? Nah, ini kan bisa kita cari. Kalau ditanya cos 3 alfa berarti ini cos 2 alfa tambah alfa. Kita bisa cari kan. Masih pendek nih. Kalau ini kan panjang, harus cari itu dulu. Nah, cara cepatnya gimana? Jadi kalau ditanya misalnya cos 3 alfa gitu. Itu jawabannya sebenarnya 1 kurang 2 sin kuadrat 3/2 alfa. Kalau cos 4 alfa itu di sini nanti jadi 2. Kalau di sini 6 nanti di sini jadi 3 gitu. Karena sebenarnya dia itu ini. Cos apa ya saya bilangnya? B aja lah. B alfa itu setara dengan 1 kurang 2 sin kuadrat B/2 alfa. Nah, berapa di sini B-nya? Di sini setengahnya. Kalau misalnya 2 ini kan 1. Kalau nanti cos 4 alfa, berarti itu sebenarnya 1 kurang 2 sin kuadrat 2 alfa. Nah, ini ingetin cepat-cepat. Soalnya kenapa? Nanti biar membantu untuk soal-soal misalnya integral trigonometri. Emang belum masuk sih. Tapi itu membantu sekali nanti. Oke, saya kotakin lagi. Ya kan? Nah, oke, ini yang udah kedua. Tadi kita ada yang ketiga kan? Yang ketiga nih cos kuadrat cos 2 alfa cos kuadrat alfa kurang 1, sorry. Nah, itu kenapa pula? Ya sama kayak tadi. Dari sini juga nih itu. Cos 2 alfa ini kan sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, apa tadi? Naikin dulu. Kita tulis. Kalau cos 2 alfa kok merah?
Kalau cos 2 alfa itu bisa berubah jadi cos 2 alfa. Itu bisa berubah jadi tadi sin sin. Cos ya. Ini kita buka. Nah, cos kuadrat alfa sin kuadrat alfa. Dia bisa berubah jadi cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, ini cos tadi kan udah kita rubah, kita biarin. Sin yang belum kita rubah berarti sin itu kok sama dengan sin itu adalah apa? Sin adalah 1 kurang cos kuadrat alfa. Makanya ini jumpa cos kuadrat alfa yang kan kurang 1 tambah cos kuadrat alfa. Kayak gini ngerjainnya habis dong. Iya kan? Yakin nih kayak gini ngerjainnya. Berarti cos kuadrat alfa sama dengan min 1. Gitu. Ada yang yakin dengan ini? Ayo, yuk, ayo. Siapa yang bilang min 1? Ini kan plus, ini plus. Oh, makanya dia jadi 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, ini untuk cos 2 alfa. Jadi ada 3 ya rumusnya. Ada 3 untuk cos. Untuk cos saya kasih contoh soal enggak ya? Kita pikir-pikir dulu. Cos. Oke lah, kita kasih soal lah. Contoh soalnya itu, walaupun ini sebenarnya nggak usah pakai ini pun bisa kan. Berapa nilai sin 120? Kok sin sih? Orang lagi belajar cos kok jadi sin. Nilai cos 120 ini kan udah tahu sebenarnya. Ya kan gampang lah. Nah, cuman pakai cara sudut rangkap. Nah, ya kan? Pakai cara sudut rangkap boleh nggak? Boleh. Nah, berapa? Maksudnya kayak mana pakai cara sudut rangkap? Ayo. Nah, jadi kan kita buat gini. Cos 120 itu kan sudut rangkap tadi 2 alfa ya kan. Nah, berarti cos 120 itu setara dengan cos 2 kali 60 derajat. Mau pakai yang 1, 2, 3. Maksudnya mau pakai yang ini. Sorry, ini yang sin. Ini pakai yang ini. Kok ini sin juga? Yang ini. Nah, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Suka hati kalian mau pakai yang mana kan gitu. Nah, cuman harus diingat alfanya di sini adalah 60 jadinya. Alfanya adalah 60. Terserah mau pakai mana. Misalnya kalian mau pakai yang kedua, itu setara dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa kan. 2 sin kuadrat alfa berarti 2 sin kuadrat 60. Berarti ini 1 kurang 2 sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Ya kan? Dikuadratin kan ini sin kuadrat 60. Berarti sin 60 dikuadratin. Nah, 1 kurang 2 setengah itu berarti jadi 1/4. Kan gitu. Akar 3 karena dikuadratin jadi 3. Nah, 3/4. 1 kurang 2 kali 3/4. Ya kan? 3/4 itu B. B maksudnya ini tombol nulisnya B. 1 kurang ini jadi 3/2. Ya kan? 3/2 kan ini mati nih. 2/4-nya tewas straight. 2. Nah, 1 kurang 3/2 berarti itu sama dengan 2/2 kurang 3/2 sama dengan min setengah. Iya, cos 120 itu min setengah. Jelas min setengah. Kenapa? Pertama, di kuadran 2, cos di kuadran 2 itu negatif. Ya kan? Nah, itu dia. Bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tangannya. Tangan kiri, tangan kanan. Itu tangan. Tangan loh, tangan. Bukan tangan, itu tangan. Oke. Nah, untuk tangan sendiri, tangan 2 alfa itu artinya adalah 2 tan alfa per 1 kurang tangan kuadrat alfa. Nah, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, bisa. Buktikannya cemana? Ya kayak kemarin. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi buktiinnya. Kan buktiinnya di sini aja deh bisa nih kayaknya. Oke, balik dulu. Nah, tangan 2 alfa, cuman buktiinnya. Nah, kan tangan 2 alfa itu tangan 2 alfa artinya tangan tangan alfa tambah alfa. Ingat rumus tangan kemarin apa? Kalau tambah atasnya tetap tambah. Rumusnya apa? Tan alfa tambah alfa itu tangan alfa tambah tangan alfa per 1 kurang
tangan alfa kali tangan alfa. Ya kan? Udah kan jelas nih, tangan alfa tambah tangan alfa ada 2 tangan alfa berarti. Kan udah jelas banget tuh. Nah, berarti ini jadi 2 tangan alfa per 1 kurang tangan itu kan kali jadi kuadrat alfa. Nah, itu dia asal mulanya untuk sudut rangkap. Nah, kalian kalau lupa rumusnya tangan 2 alfa ini apa? Nah, balik ke ini yang gampang. Tan A tambah A. Kalau lupa lagi ya kacau lah, jangan semua kalau bisa lupanya maksudnya. Nah, sekarang kita kerjain nih. Misal contoh, kerjain contoh maksudnya. Misal diketahui tangan alfa itu 3/4. Jangan 3/4, nanti ngarah ke situ pula. Saya buatnya misalnya 7/8 misalnya kan. 7/8. Berapa nilai tan 2 alfa? Ya kan? Jangan panik, nggak usah dirubah apa-apa. Rumusnya apa tadi? 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Udah masukin aja. Ya kan? Jadinya apa? 2 kali 7/8 per 1 kurang 7/8 kuadrat. Naik ke sini. Dia jadi, yang itu jadi 14/8 atau 7/4 per 1 kurang 7 kuadrat itu 49. Ini jadinya berapa? 64. Ya kan? Ini sama dengan 7/4. Bawahnya itu sama-sama 6/4. 64 kurang 49, 15. Ya kan? 15 nggak sih? Ya 15. 15 per 64. Ya kan? Berarti ini jadinya 74 dikali 64 per 15. Dibalik yang ini ke atas. Ya. Nah, kita coret nih. Kalau mau coret ya nggak apa-apa. Nah, 4 sama 64. Sempat nggak sempat harus dibalas. 4 sama 64 sisanya berapa? 64. 40, 10, 24. Nah, 24 itu 6. Berarti 16. Ya kan? Udah, kaliin aja 7 kali 16. 6 kali 7, 42. Ya kan? 7-nya tadi masih 7 kali 1, 7. 42 berarti 112 sama dengan 112 per 15. Nah, oke. Itu aja untuk sudut rangkap. Mudah-mudahan kalian ingat. Dan ini penting harus diingat. Karena nanti trigonometri ini dia tidak berdiri sendiri soalnya. Ada embel-embelnya. Limit kah? Ya kan? Integral kah? Pokoknya ada embel-embelnya lah. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum tahu silakan komentar di bawah, ya kan? Nanti bakalan dibalas sama saya. Nah, jangan lupa juga buat kamu like, comment, and share. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.